Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Setelah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, tiba saatnya umat Islam menyambut kemenangan dengan penuh kegembiraan dengan merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Hal ini tampak terpancar dari raut wajah masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Korong Batang Sarya, Negari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman pada Jumat pagi. Derap langkah kaki dan ayunan tangan tampak terlihat penuh kegembiraan menyambut hari kemenangan di hari yang terpancar dari masyarakat yang berada di sekitar masjid tersebut. Selain orang tua, juga tampak terlihat raut wajah anak-anak dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Masyarakat yang berada di Korong Batang Sarya, Negari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Jami' Hasanuddin Sabihisma Rabiqal A'la. Dalam pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah tersebut juga didukung oleh cuaca yang cerah, sehingga masyarakat melaksanakan ibadah dengan penuh kegembiraan di tengah kemegahan Masjid Jami' Hasanuddin Sabihisma Rabiqal A'la. Pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah dimulai pada pukul 7:45 dipimpin oleh Zainuddin Tanjung dan khatib oleh pimpinan Pondok Pesantren Sabihisma Zulkifli Imam Said. Namun sebelum melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah, Imam sholat Idul Fitri juga memberitahukan tata cara dalam pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri. Setelah melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, Khatib Zulkifli Imam Said langsung menaiki mimbar. Dalam penyampaian khutbah sholat Idul Fitri, Khatib menyampaikan beberapa hal seperti umat muslim harus mempertahankan kesucian yang telah diraih selama sebulan penuh. Kesucian tersebut terdapat dalam rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zikir, dan menunaikan ibadah haji. Selain itu, Khatib Zulkifli Imam Said juga menyampaikan keuntungan dalam melaksanakan ibadah puasa, antara lain melatih diri agar berlaku sabar, karena sabar merupakan penyelamat yang sangat sempurna dari apapun. Apabila seseorang tidak memiliki kesabaran dan memperturuti hawa nafsu, Allah akan menguji umatnya dengan cobaan yang lebih berat. Berpuasa di bulan Ramadan salah satu perwujudan dalam mempertebal keyakinan kepada Allah, seperti gerak langkah, apa yang dilihat dan didengar, semua diketahui oleh Allah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, mama kami, tuan-tuan guru kami, tokoh-tokoh masyarakat, para perantau, dan siapapun yang hadir di masjid ini adalah kaum mukminin, kaum mukminat yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, luar biasa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bisa kita tuntas melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah setelah Ramadan Allah hadiahkan kita satu hari khusus untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Tujuan apa? Untuk mensyukuri selama Ramadan kita telah beribadah. Kita bertakbir membesarkan Allah, kemudian kita berpuji. Kenapa? Karena insya Allah seperti yang dikatakan oleh Rasul mulia, siapa yang berpuasa, siapa yang menggunakan qiyamul lail, maka akan menghapuskan dosanya. Tentu harapan kita benar-benar dihapuskan dosa kita oleh Allah. Maka hari ini kita bertakbir dan memuji Allah. Kita mohon kepada Allah seperti taatnya kita di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pada hari ini. Dan ini merupakan Bapak Ibu, insya Allah kita semua tercatat dalam sejarah Masjid Jami' Hasanuddin Sabihis Olahraga Malang. Kenapa? Karena ini adalah salat Idul Fitri perdana untuk masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua tercatat bersih di sisi Allah, dan semua kita diberi pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Jadi agenda kita hari ini Bapak Ibu yang akan menjadi khatib, yaitu orang tua kita bersama, ayahanda kami, ayahanda Haji Zulkifli Imam Said, pendiri yang sekaligus pemimpin Yayasan Fahmul Quran Perguruan Sabi Isma, pembina utama, penasihat utama Masjid Jami' Hasanuddin Sabi Isma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Mereka semuanya selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Taqabbalallahu minna wa minkum siapapun minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pondok Pesantren Sabihis Zulkifli Imam Said mengatakan, perbedaan dalam perayaan ibadah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah hal yang biasa, namun bukan menjadi persoalan atau memicu pemecahan umat Islam. Ia menyebut perbedaan yang terjadi bukan penghalang bertoleransi antara umat Islam, namun dapat dijadikan sebagai pemersatu bagi umat Islam. Walillahil hamd. Sebenarnya semua bagus. Ada orang yang puasa 29 hari bagus. Ada orang yang puasa 30 hari bagus. Karena kedua-dua itu ada aturan dari
Rasul semuanya. Kita puasa 29 bagus. Kalau kita puasa 30 bagus, tidak ada masalah. Tapi kalau kita puasa 31 tidak boleh. Kalau kita puasa 28 tidak boleh. Tapi kalau kita puasa 29, kita puasa 30, kedua-duanya diizinkan Allah. Tidak akan menjadikan kita berdebat, tidak akan menjadikan kita berkecil hati. Tidak. InsyaAllah kita akan tetap patuh. Wa'atiullah wa Rasulullah. Kedua-duanya itu tidak lepas dari wa'atiullah wa Rasulullah. Orang yang puasa 30 ikut Allah Rasul, kita puasa 29 kita ikut Allah Rasul. Cuma ada yang melihat ru'yah dan ada yang melihat hisab. Itu yang paling beda. Bertoleransi kita. Kalau saudara kita yang 30, alhamdulillah lebih banyak puasanya dari kita. Kita yang paling 29 mencukupkan puasa kita segini. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita harus menyalahkan, tanpa kita harus berdebat, mengapa. Kalau bisa kita umat Islam bersatu padu, lebih kuranglah sedikit-sedikit itu tidak kita masalahkan. Kecuali yang tidak salat dengan salat itu baru. Sepanjang masih salat, insyaallah kita tetap toleransi. Sebab di Mekah pun Bapak dengar ada orang yang salat 20. Di Madinah ada yang salat 36 kabarnya kan. Kita ada yang salat 8 di sini. Ada yang salat 20. Nah apa-apa semua ada aturan dari Nabi. Mengikut Nabi semuanya. Tapi kan Nabi itu masanya sahabat-sahabat ini beliau salat begini. Dengan sahabat-sahabat ini beliau salat begini. Jadi enggak ada masalah kita. Sebab kita pun tidak perlu berdebat. Kepada Allah kan kembali segala urusan. Menang pun saya berdebat dengan anda. Bukan Allah terima itu, dah terima putusan Allah, bukan putusan kita yang kita debatkan. Begitu juga dengan orang luar, kita lakum dinukum waliyadin, agama. Kita bisa berdebat, kita bisa berteman, tapi sepanjang tidak akidah, kita bisa berusaha sama-sama, saling tolong menolong, tapi tidak dalam akidah. Kalau akidah memang tidak bisa lakum dinukum waliyadin gitu. Sebenarnya kita lihat ya, perantau itu kan kecintaannya kepada negerinya. Mungkin dia sudah bertahun-tahun di sana, dia berhasil, kemudian teragak lagi kampung halaman. Atau ini tidak berhasil, teragak lagi pulang, baru tidak hidup di kampung. Jadi tidak ada masalah. Sebetulnya cara kita menanggapi lah. Islam itu kan cara kita menanggapi. Bagaimana kita menanggapi agar yang baik itu tambah baik, jangan yang baik tambah tidak baik. Dalam usia Bapak yang telah lanjut, memang itulah yang Pak perjuangkan. Dimana kita semua harus berkasih sayang, tanpa membeda-bedakan masalah kecil, masalah sepele, masalah itu, karena akan kembali kepada Allah. Nah, seperti yang Pak katakan tadi, mana-mana Pak berdebat jangan anda, itunya pakai di Allah nanti deh. Pasti itunya pakai di Allah, tidak ada. Oh ilallah terjauh umur, kepada Allah akan kembali segala urusan. Jadi kita menerima saja nanti. Mudah-mudahan kita diampuni Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Banyak dosa kami ya Allah. Kadang kami sengaja ya Allah, kami tidak sengaja. Kadang kami tahu, kadang kami tidak tahu. Itulah yang kita harapkan kepada Allah SWT. Masjid ini 2019 kita mulai. Jadi kita memulai masjid ini 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 di awalnya. Dan kita mulai dulu juga di awal 2019. Waktu itu tidak terlalu banyak karena waktu itu kan pandemi kan. Jadi sudah ada juga tenaga tapi tidak terlalu banyak. Kemudian inilah karena Bapak ingin kalau bisa digunakanlah bulan Ramadan ini. Memang terakhirnya agak dikejarkan sedikit ya, walaupun ada yang kurang sempurna gitu kan, tapi bisalah, tidak masalah. Beragam informasi aktual, menarik, dan terkini. Rangkaian peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari di Sumatera Barat. Semua kami sajikan spesial di waktu pagi, sore, dan malam Anda. Pastikan Anda tidak melewatkan Detak Pagi, Detak Sore, dan Detak Sumbar. Aksi tersebut dipicu karena adanya warga setempat yang tewas akibat kecelakaan disebabkan penggerukan jalan
4 orang pria tertangkap tangan di saat sedang asyik bermain judi sejenis koa dengan menggunakan uang tunai. Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Orang ASN yang bertugas di Pemkab Sijunjung jadi bandar togel daring ditangkap Satreskrim Polres Sijunjung di daerah Jorong Pasar Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Sumbar yang sedang melakukan penyelidikan terhadap penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Padang Pariaman. Di Negari Gerabak Data, Kecamatan Tigolurah, Kabupaten Solo pada Minggu sore. Api terlihat sangat cepat menghabisi bangunan rumah yang terbuat dari kayu tersebut. Antrian yang mengular di salah satu SPBU di Kota Padang ini telah menjadi pemandangan biasa. Bersama saya Mbak Putri, inilah peristiwa sepekan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Darbar manusia, nakuna min ibadil muttaqin, wa ana min jadiyat as-sahabil fitri wal masakin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wa inna Assalamu wassalamu ala al-mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa
dengan segala limpahan hamparan rahmat dan kurnianya, dipertemukan kita di pagi yang hari ini, hari di mana pintu taubat dan sebuah-sebuahnya, hari di mana orang beriman kembali kepada Tuhannya, telah yang suci murni, bebas dari dosa dan kesalahan, pribadi yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, dengan segala kemahabesarannya selesailah kita memasuki untuk debat kepadanya. Kita kembali dari jihad besar melawan hawa nafsu untuk mempertahankan rumah kita yang ahsan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kaum muslimin umat Muhammad yang berbahagia, kita dilahirkan ke dunia ini dengan pintu yang suci murni, tanpa membawa dosa barisan. Maupun juga dalam fitrah, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, dan kita pun harus tinggalkan dunia ini kembali dalam keadaan suci kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, di mana Allah mengatakan bahwa pada datangnya suatu hari, manakala hari itu tidak berguna lagi untuk hak pangkatmu dan jabatanmu, kecuali yang kembali kepada Allah. Di negeri Indonesia, Idul Fitri dipahami sebagai hari kemenangan. Masyarakat kita menyebutnya sebagai Idul Fitri yang diartikan sebagai kembali ke suci, yaitu ketika manusia bersih dari segala dosanya karena telah melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Karena masyarakat kita lebih suka mengartikannya sebagai hari kemenangan, menang diartikan bahwa kita mampu menahan diri selama sebulan penuh. Pengendalian diri agar tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Maknanya, kita merayakan hari raya kemenangan karena kita berhasil mengalahkan diri sendiri selama sebulan. Setelah berpuasa selama Ramadan, seorang muslim tumbuh menjadi pribadi yang memiliki perisai dari godaan hawa nafsunya. Karena itu, Lebaran atau kemenangan itu bukan berarti sebatas mengenakan pakaian atau hiasan baru. Salah satu hikmah Ramadan adalah kepedulian dan juga mengasah empati terhadap sesama. Hal ini merupakan kunci penting dalam menjalani kehidupan sekaligus menjadi kunci seseorang meraih kemenangan, keselamatan, dan kedamaian. Hal inilah yang diharapkan menghinggapi para jamaah Masjid Jami' Hasanuddin Sabihi Hisma Rafiqal A'la Korong Batang Saria, Negari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Meski terpancar kegembiraan di wajah para jemaah di bawah naungan masjid megah tersebut, namun pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri tetap berlangsung khusyuk. Sebagai informasi, Masjid Jami' Hasanuddin Sabihi Hisma Rafiqal A'la diresmikan pada Maret lalu oleh Gubernur Sumatera Barat. Masjid ini memiliki fasilitas yang lengkap dan megah. Didirikannya Masjid Jami' Hasanuddin Sabihi Hisma Rafiqal A'la tidak lepas dari tujuan untuk memberikan sarana ibadah yang representatif seperti yang telah lama dimimpikan masyarakat setempat. Ketua Masjid Jami' Hasanuddin Sabihi Hisma Rafiqal A'la, Ustadz Zaiduddin Tanjung menjelaskan, Masjid Jami' Hasanuddin Sabihi Hisma Rafiqal A'la perdana melaksanakan ibadah sholat tarawih bagi masyarakat yang berada di lingkungan masjid maupun masyarakat yang berasal dari luar. Begitupun saat melaksanakan ibadah sholat tarawih, ribuan jamaah juga memadati ruangan masjid ini. Oleh sebab itu, keberadaan masjid sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat Padang Pariaman secara umumnya. Alhamdulillah ya, kita kemarin terinformasikan masjid kita hari ini 1 Syawalnya ya, tanggal 21 bulan 3 ini hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan kita kemarin sudah informasikan ya warga kita di sini Batang Sari khususnya Ketaping, dan alhamdulillah ya kita lihat hari ini banyak perantau-perantau yang tidak saja dari daerah kita sini, juga dari Padang Sumatera Barat malah yang salat di sini hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu kami lihat ya semuanya memang terisi ya, semuanya lebih kurang 2.400 jemaah ya, lebih kurang 2.400 jemaah. Alhamdulillah hari ini ya 1 Syawal ini 14 Hijriah
inilah pertama sekali masjid kita ini melaksanakan salat Id ya, salat Idul Fitri ya, yang waktu itu peresmiannya tanggal 10 bulan 3, 10 Maret 2023, dan sekarang 1 Syawal perdana masjid kita melaksanakan salat Id ini. Sudah selama bulan Ramadan ya, kita kegiatan Ramadan, siam, waktu siang, qiyamul lail di malam hari itu semuanya ya, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan jemaah. Dan insya Allah ya berjalan dengan lancar, dan 10 malam terakhir itikaf jemaah sini, sahur bersama-sama di sini. Sementara itu, Sekretaris Masjid Zulhendri Zulkifli Imam Said menjelaskan, selain jemaah yang datang dari sekitar Kabupaten Padang Pariaman, juga terdapat jemaah yang berasal dari luar Kabupaten Padang Pariaman, begitupun jemaah yang berasal dari rantau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Ya, alhamdulillah kalau kita melihat jemaah yang datang tadi itu memang dari Padang, ada juga dari Padang Pariaman, ada juga kita lihat tadi dari keluarga dari Bukit Tinggi. Alhamdulillah cukup banyak yang datang dari pelosok Sumbar, nampak tidak hanya Pariaman, tidak hanya Padang, juga ada dari daerah lain. Kalau kita melihat persentasenya 30% ada sepertinya dari perantau gitu yang datang di Padang Pariaman atau di Padang, dan mereka memanfaatkan masjid kita untuk salat Id mereka. Ya, masjid kita ini alhamdulillah satu Jumat lah sebelum Ramadan dipakai masjid ini, kemudian Ramadan dipakai, dan inilah Idul Fitri pertama. Dan kalau untuk Jumatnya, untuk Jumat hari ini sudah Jumat yang kelima masjid ini melaksanakan kegiatan ibadah Jumatnya. Jadi kita alhamdulillah masing-masing unit sekolah ada musholahnya. Yang masjid hanya di pesantren Sabisma. Jadi kalau masjid yang dari Sabisma 2, masjid di pesantren Sabisma dan di sini. Ada masing-masing unit sekolah kita punya musholah, yang masjid hanya 2, di Tanah Air di berdampingan dengan pesantren, dan di sini berdampingan dengan SD TK kita. Ini memang untuk masyarakat luas, dan untuk di Tanah Air memang khusus untuk siswa-siswa kita. Memang ada juga orang luar tapi tidak banyak kalau untuk di Tanah Air. Dan tentu kita berharap masyarakat sama-sama merasa memiliki, bukan milik Sabisma, ini milik bersama, masjid-masjid Allah, sama-sama kita ramaikan, sama-sama kita siarkan, itu harapan kami.